Viral anak selebgram Malang dianiaya oleh susternya yang terekam CCTV dan dibagikan oleh ibunya di media sosial, dan ini sangat menghebohkan netizen jagat maya. Tak lama setelah kasus ini viral, polisi pun segera bertindak dan menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Ya nggak habis pikir ya, bisa-bisanya dia nganiaya bocah sampai babak belur seperti itu. Polresta Malang Kota telah menangkap suster atau pengasuh yang menganiaya anak selebgram Malang, Emi Agnia. Kapolres Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan bahwa kasus ini tengah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Malang. Kasus suster aniaya anak ini menjadi viral usai ibunya mengunggah sejumlah foto kondisi sang anak dan bukti video yang menunjukkan suster tersebut menganiaya anaknya. Tampak anak tersebut mengalami lebam di bagian mata hingga matanya sulit dibuka. Memar juga terlihat di bagian telinga, kening, dan mulut. Dalam video rekaman CCTV yang diunggah, suster tersebut terlihat memukul kepala anak Emi dan menjambak rambutnya di atas tempat tidur. Ini ngeri banget ya, dia ngejambak. Terus kayak kita orang dewasa aja kalau dijambak itu sakit ya, apalagi ini tuh masih bocah banget gitu. Bisa-bisanya suster ini nggak punya hati ngejambak, narik rambut anak tersebut. Ini benar-benar nggak manusiawi banget. Dan dalam unggahan si Emi ini, dia menjelaskan bahwa dia nitipin anaknya tersebut 2 hari kepada susternya ini. Si Emi ini udah percaya sama susternya karena udah dianggap seperti keluarga sendiri. Makanya dia berani ninggalin anak tersebut selama 2 hari bersama susternya. Namun ya Emi juga nggak menyangka ya jika pada akhirnya si suster ini melakukan hal di luar nalar ini kepada anaknya. Karena mungkin sebelum-sebelumnya ya susternya ini menunjukkan perilaku yang normal saja. Akhirnya orang juga percaya kan. Dan si Emi ini juga mengambil suster tersebut dari salah satu yayasan yang sangat terkenal. Jadi dia nggak ngambil dari yayasan yang kayak abal-abal, yang ece-ece, enggak. Dia benar-benar ngambil dari yayasan yang sangat terkenal. Namun si Emi nggak mau nyebutin nama yayasan tersebut. Karena ya kembali lagi, ini adalah oknum ya. Jadi dia hanya mengklarifikasi bahwa dari salah satu yayasan ternama di Surabaya. Dan dia bahkan sudah menganggap si suster ini seperti saudara sendiri. Makanya dia berani nitipin anaknya selama 2 hari. Tapi ya siapa sangka susternya malah melakukan hal sekeji ini terhadap anak tersebut. Bahkan si Emi ini pun sudah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak punya masalah apapun dengan suster ini. Jadi ya orang-orang menduga mungkin si Emi ini ada masalah seperti apa dengan suster ini. Akhirnya susternya ngebalas dengan nganiaya anaknya. Padahal tidak ada masalah sama sekali ya. Jadi semua baik-baik aja, tidak ada masalah apapun. Ya kalau ada masalah juga nggak mungkin dong si Emi ini nitipin anaknya ke suster tersebut. Atau jika memang dari awal Emi ini udah tahu gimana sifat suster tersebut, ya nggak mungkin dia seberani itu ya nitipin anaknya. Namun karena mereka sudah bersama dan mungkin sudah diperhatikan bahwa susternya ini adalah orang baik, akhirnya Emi memberi kepercayaan penuh dengan menitipkan anaknya selama 2 hari. Dan terlihat dari rekaman CCTV pada saat penganiayaan ini, anaknya Emi ini sempat mencoba melarikan diri, namun kembali ditangkap oleh susternya ini dan kemudian melanjutkan tindak penganiayaannya. Sangat keji sekali perbuatannya. Syukurnya ya dia udah diamankan oleh pihak kepolisian ya. Walaupun begitu kan, tapi trauma pada anak ini ya kita udah pasti tahu ya. Anak umur segitu dianiaya, dijambak, nah itu tuh pasti bakalan ninggalin trauma mendalam. Terlihat dari rekaman CCTV dipastikan bahwa anak ini dianiaya oleh suster sekitar 30 menitan. Kalian bayangin nggak, bocah dianiaya selama 30 menitan. Gimana sakitnya? Kita orang yang dewasa aja, orang gede aja kalau dijambak, baru udah dijambak beberapa kali, ditabok gitu aja sakit ya. Apalagi dia dianiaya selama 30 menit. Ini gila nggak? Bener-bener di luar, udah bukan manusia lagi. Ya semoga aja anaknya
segera pulih ya dari traumanya, dari keadaan ini. Dan buat kalian ibu-ibu yang memang kayak ingin ngambil suster atau orang yang ngerawat anak kalian, pastikan kalian benar-benar cek background orang tersebut ya. Nggak peduli itu dari yayasan ternama, yayasan apapun, kalian wajib ngecek background orang tersebut. Kalian harus pastiin orang ini kesehariannya seperti apa, hidupnya seperti apa. Karena kan kalian nggak tahu, orang yang kalian pungut itu mungkin sebelumnya emosinya itu suka meledak-meledak atau gimana. Bisa jadi kan di depan kalian itu dia diam seperti itu, namun di belakang kalian kita kan nggak tahu. Apalagi namanya juga jaga anak kecil ya. Anak kecil itu kan kadang rewel, kadang kayak susah dikasih tahu. Nggak usah orang lain, kalian yang ibunya aja kalau kadang urusin anak yang susah makan, rewel, kalian stres kan, apalagi orang lain. Mungkin hal-hal seperti ini yang menyebabkan kalau orang yang nggak sabaran, orang emosian ya bisa seperti itu. Anak kalian bukan dijaga dan dirawat dengan baik, malah dianiaya. Jadi kalian benar-benar harus pastikan ya, siapa yang kalian titipkan anak kalian, orangnya seperti apa, kesehariannya seperti apa selama hidupnya, itu benar-benar harus kalian pastiin. Ya capek dikit nggak masalah, daripada kan anak kalian bisa, ini kan hanya dianiaya. Gimana kalau anak kalian itu sampai harus berakhir di tangan suster tersebut? Sangat disayangkan ya. Jadi kalian harus benar-benar cari tahu dan pastikan siapa yang ngerawat dan ngejaga anak kalian. Karena kadang-kadang yayasan itu ya hanya ngelihat dari formalitas aja, kayak orang punya ijazah, udah punya surat kelakuan baik dari polisi, udah gitu. Yayasan tuh nggak pernah belusukan nyari tahu ini seperti apa, gimana, enggak. Dan kadang-kadang juga di training di tempat itu juga kan nggak lama. Kalau lama kan butuh biaya. Ya setinggi-tingginya paling sebulan atau segitu juga udah. Jadi ya kalian sendirilah yang harus aware, mastiin bahwa orang seperti apa yang akan kalian percayakan anak kalian ke mereka. Jangan karena nggak mau ribet, akhirnya anak kalian jadi korban. Kalau hanya sekedar dianiaya dan masih selamat kan mending. Gimana kalau itu anak kalian satu-satunya terus harus tewas di tangan susternya yang psikopat tanpa kalian sadari. Jadi ya dalam hal seperti ini kalian harus lebih hati-hati ya. Walaupun capek dikit nggak apa-apa, tapi anak-anak kalian itu kalian bisa pastikan mereka aman di tangan siapa. Dan susternya ini pun sudah ditangkap dan disel ya, ditahanan ya. Walaupun sudah ditangkap pun kan nggak setimpal dengan apa yang dia lakuin ke anak itu. Karena kan masuk penjara ya paling hanya dikurung, terus dikurung lalu dibina kan untuk jadi orang baik. Masuk penjara itu kan bukan berarti kita bakalan dijambak, diinjak-injak, ditabuk kayak apa yang sudah kita lakukan ke orang lain, enggak. Di sana justru kita dibina untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Kalau keluar itu bertobat gitu dan kembali jadi orang yang lebih baik. Dan menurut aku ya itu nggak bisa ngebayar perbuatan dia. Karena anak ini kan bakalan trauma gitu atas kejadian ini. Dan kita tahu bahwa perkara trauma ini kan bukan hal yang gampang ya. Tapi ya kita doakan saja ya, semoga anaknya segera pulih dari lukanya maupun segala trauma yang dialaminya dalam kasus ini. Dan buat kalian ibu-ibu juga ya, jadi pelajaran buat kalian ya, kalian nggak boleh sembarangan percayakan anak kalian ke orang. Nah itu mau anak cewek atau cowok, kalian harus lebih hati-hati lagi karena akhir-akhir ini banyak banget kasus-kasus kejahatan yang terjadi terhadap anak kecil yang berseliweran di berita. Entah itu dilakukan orang lain, bahkan kadang dilakukan oleh orang tua anak ini sendiri. Jadi kalian harus lebih hati-hati lagi. Oke, itu aja yang aku bahas. Jangan lupa support channel aku dengan komen, like, and subscribe. Thank you.